video. Oh. Saudara-saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya Iko Mang Arina. Kali ini saya berada di satu pantai yang sangat indah di Desa Penuktukan, Kecamatan Tejagula, Kabupaten Buleleng, Bali. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tekanan darah tinggi. Teman-teman sekalian semuanya, tekanan darah itu sangatlah penting untuk diperhatikan apabila kita menginginkan kesehatan yang prima. Namun oleh karena berbagai hal, kita melupakan faktor-faktor risiko yang menyebabkan tekanan darah itu meningkat. Tapi sebelum saya lanjutkan, teman-teman sekalian yang belum subscribe, ayo kita subscribe dulu videonya. Kalau konten video ini bagus, like dan share kepada teman-teman, pada keluarga kita yang mungkin membutuhkan. Pembahasan ini akan sangat menarik karena saya akan menjelaskan tentang bagaimana terjadinya tekanan darah tinggi dan apa yang bisa kita lakukan secara mandiri untuk membantu tubuh kita agar kembali pada keadaan tekanan darah yang normal. Kita akan membahas tentang tekanan darah tinggi berdasarkan buku yang saya pegang ini, Health in Your Hand, volume 1 dari Dr. Devendra Pora, seorang ahli terapis akupresur dari India. Teman-teman sekalian, berbicara tentang tekanan darah, kita harus membicarakan sedikit mengenai darah. Darah itu kita awali dengan penyerapan sari-sari makanan dari usus, penyerapan air dari usus, kemudian diserap ke dalam peredaran darah berupa jus atau sari-sari makanan, dan kemudian dibawa ke hati untuk diolah menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Lalu darah itu akan dipompakan ke seluruh tubuh. Salah satu bagian yang terpenting daripada tubuh kita yang harus mendapatkan peredaran darah yang bagus adalah susunan saraf pusat yang terdiri dari otak, batang otak, dan sumsum tulang belakang atau tulang belakang. Teman-teman sekalian, otak atau susunan saraf pusat itu mendapatkan nutrisi dari darah. Nah, untuk mencapai susunan saraf pusat, darah yang mengalir ke bagian kepala itu akan melewati beberapa ruangan yang disebut dengan ventricle. Ventricle ke-1, ventricle ke-2, ventricle ke-3. Dari ventricle ke-1 sampai ventricle ke-2, darah itu diubah menjadi cairan otak, ya, kita sebut dengan cairan otak, atau dalam bahasa Inggrisnya cairan cerebrospinal. Nah, cairan cerebrospinal itulah yang akan memberikan nutrisi kepada seluruh sistem saraf. Setelah melewati ventricle ke-1 dan ventricle ke-2, cairan itu akan melewati satu lorong yang sangat sempit dan halus menuju ke ventricle 3. Nah, lorong yang sangat sempit dan halus itulah yang sangat penting, ya, dijaga kelenturannya. Apabila
seseorang mengkonsumsi garam dapur ya, yang kita makan sehari-hari di makanan, di sayur, apa di lauk, kebanyakan, artinya lebih dari kebutuhan normal, maka saluran yang sempit itu akan menjadi kaku dan agak sulit untuk ditembus oleh cairan cerebrospinal itu. Nah, cairan cerebrospinal itu kan vital sekali bagi otak, ya. Apabila terjadi penyempitan di situ, maka dibutuhkanlah tekanan lebih tinggi agar bisa melewati saluran yang sempit itu. Sehingga dengan demikian terjadilah peningkatan tekanan darah. Nah, itu yang disebut dengan akar penyebab daripada tekanan darah tinggi. Teman-teman sekalian, salah satu teori yang menjelaskan tentang akar atau pangkal terjadinya tekanan darah tinggi seperti itu ya. Saya ulangi lagi bahwa darah yang mengalir ke otak akan melewati ventrikel 1 dan ventrikel 2. Nah, di situ akan diubah menjadi cairan cerebrospinal atau cairan otak. Nah, untuk menuju ke susunan saraf pusat yang lebih luas, harus menuju ke otak, dia harus sampai kepada ventrikel ketiga. Dari ventrikel kedua ke ventrikel ketiga itu melewati satu lorong yang sempit, saluran yang sangat halus ya. Ketika kita kelebihan garam dapur ya, yang kita konsumsi sehari-hari, maka lorong itu akan menjadi kaku dan sempit. Nah, untuk melewati itu maka dibutuhkan tekanan yang lebih tinggi. Nah, itulah awal terjadinya tekanan darah tinggi. Baiklah teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan mengenai tekanan darah ini. Apa yang akan terjadi apabila tekanan darah terus-terus meningkat ya? Oke, seperti kita katakan tadi bahwa sel-sel tubuh yang sangat halus pembuluh darahnya itu membutuhkan peredaran darah yang sangat konstan supaya terjadi sel-sel itu bisa hidup normal. Tapi kalau selalu meningkat tekanan darah, itu akan berefek kepada pembuluh-pembuluh darah halus yang mungkin saja dia tidak tahan dengan peningkatan tekanan darah itu, sehingga menimbulkan pecahnya pembuluh darah. Pecahnya pembuluh darah itu bisa terjadi di otak apabila itu yang mengurusi tentang saraf gerak atau motorik, maka akan terjadi yang namanya stroke. Stroke itu adalah pecahnya pembuluh darah otak yang menyebabkan sistem saraf motorik itu tidak bisa memberikan respon ke otot-otot gerak, sehingga menimbulkan kelumpuhan setengah badan, bisa di kiri atau bisa di kanan. Berikutnya, kalau tekanan darah selalu tinggi, dia juga akan mengganggu peredaran darah ginjal, sehingga lama-kelamaan darah sistem ginjal itu mengalami gangguan ya, bahkan bisa menimbulkan yang namanya gagal ginjal kronis. Selanjutnya, kalau tekanan darah terlalu tinggi terus, lama-kelamaan pembuluh darah halus pada retina juga akan tidak tahan, akan bisa terlepas atau pecah ya. Itu yang menyebabkan gangguan penglihatan. Dan lama-kelamaan karena tekanan darah terlalu tinggi terus, jantung bekerja dengan kuat, dengan keras, sehingga nanti jantung akan mengalami kelemahan atau disebut dengan payah jantung.
Teman-teman sekalian, ada banyak sekali efek daripada tekanan darah tinggi ini. Oleh karena itu, marilah kita selalu menjaga agar tekanan darah kita dalam batas yang normal. Tekanan darah yang normal bagi orang dewasa itu adalah 120 atasnya tekanan sistolnya dan 80 tekanan bawahnya atau diastolnya. Berarti 120 per 80. Menurut kriteria medis kedokteran, dikatakan seseorang tekanan darahnya tinggi apabila tekanan atasnya atau sistolnya 160 ke atas dan atau tekanan bawahnya atau diastolnya di 90 mm hidrogirum ke atas. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana menghindari atau mencegah tekanan darah tinggi. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita akan bahas bagaimana menghindari atau mencegah tekanan darah tinggi. Tadi dikatakan bahwa tekanan darah tinggi itu ada hubungannya dengan kelebihan garam. Otomatis kita harus membiasakan diri untuk makan tidak asin, ya, sekedar berasa garam saja. Jadi hindari makanan yang asinan ya. Oke, yang kedua, tadi juga dikatakan kelebihan kolesterol itu menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, tentu saja apa yang kita lakukan ya hindari makanan-makanan yang banyak mengandung kolesterol, terutama kolesterol yang dikatakan kolesterol jahat. Itu banyak terdapat pada lemak hewan ya, lemak-lemak hewan. Atau tidak perlu kita total tidak makan lemak hewan, tetapi kita bisa membatasi. Apabila terpaksa harus mengkonsumsi lemak hewan yang berlebihan, mari kita imbangi dengan serat atau buah dan sayur supaya lemak itu tidak diserap lebih banyak karena dia lengket pada serat buah dan sayur dan akan dikeluarkan ke dalam kotoran atau tinja. Berikutnya Bapak-Bapak Ibu sekalian, untuk memelihara tekanan darah yang normal, kita membutuhkan cairan yang stabil ya. Maka diusahakanlah kita cukup minum sesuai dengan kebutuhan kita sebagai seorang pekerja kah, sebagai seorang pegawai kah, berapa kebutuhan normal untuk dalam 24 jam. Berikutnya teman-teman sekalian, pengendalian emosi ya. Pengendalian diri ya, pengendalian emosi, mengendalikan kemarahan, mengendalikan kekhawatiran, mengendalikan kecemasan dan sebagainya. Itu sangat penting sekali untuk menghindari tekanan darah yang tinggi. Oke, apabila Anda sudah mengalami tekanan darah tinggi, kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa membantu tubuh kita agar menormalkan tekanan darah. Saya akan tunjukkan dengan cara akupressur. Saya akan menunjukkan bagaimana menormalkan tekanan darah dengan teknik akupressur. Tapi teknik ini hanya bisa menormalkan sementara. Untuk menormalkan selanjutnya kita harus melakukan pengendalian diet seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, tahap pertama untuk menormalkan tekanan darah, kita harus menekan titik daripada sumsum tulang belakang ya ini. Oke, tekan ini biasanya kalau orang tekanan darahnya sudah terlalu tinggi, dia akan terasa sangat sakit sini. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan menekan ini otak ini. Nah, ini pineal sini. Nah, tadi saya lupa menjelaskan bahwa pineal itu berada di bawah saluran yang sangat halus itu. Sehingga kalau saluran yang halus itu kaku, itu juga akan mengganggu pineal. Nah, apabila pineal terganggu,
maka sistem dalam seluruh tubuh juga akan terganggu. Nah, tekanan darah tinggi itu menyebabkan kelenjar pineal ini terganggu ya. Jadi untuk memperbaiki kelenjar pineal kita tekan di sini di jempol ya. Nah, untuk mengobati itu akan lebih bagus di kaki ini ya. Jadi kita ini susum tulang belakang, ini tekan sini dulu. Nah, ini di sini, kemudian di sini jempol ya. Ini pineal di sini. Nah, ini akan terasa sakit sekali apabila orang tekanan darahnya sudah tinggi, sudah lama. Oke. Untuk mengendalikan kelebihan kolesterol, kita tekan di sini ya. Ini ya, ini. Kita caranya menekan seperti ini ya. Ini tekan secara mandiri di sini. Ini akan sakit sekali kalau orang yang kelebihan kolesterol. Dengan di sini ya. Nah, supaya stamina kita tetap bagus, maka kita tekan yang namanya kelenjar tiroid yang ada di sini ya. Nah, tekanan-tekanan yang lain dibutuhkan untuk di usus, karena usus itu juga perlu sehat ya. Ini sini. Dan jantung sini ya. Oke, teman-teman sekalian, apabila didapatkan rasa sakit dimanapun yang kita tekan, kita ulangi tekanan itu secara intermittent. Intermittent itu artinya begini: tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Dihitung sampai 30 sampai 60 kali dalam satu kali treatment ya. Nah, treatment ini dilakukan pada seluruh telapak kaki dimanapun yang terasa sakit ya. Terutama kalau tekanan darah tinggi itu ada di bagian tulang belakang ini, kemudian di pineal, di otak sini, kemudian di sini daerah kolesterol ya, kelebihan kolesterol sini. Ditambah dengan ini untuk kelenjar tiroidnya. Baiklah teman-teman sekalian, ini hanyalah untuk membantu kita agar bisa hidup lebih sehat. Tapi apabila tekanan darah Anda berlangsung terus cukup tinggi, Anda perlu berkonsultasi ke dokter yang lebih memahami ya. Dokter untuk mengatur pengobatan yang lebih tepat ya. Untuk membantu penyembuhan, Anda bisa mengendalikan diet dan cara makan yang baik dan melakukan akupressure seperti tadi ya.